ada dua hal yang kita ingin perkenalkan. Yang pertama adalah tentang radio Ganjar namanya, dan kemudian nanti ada perkenalan untuk relawan Gigi Ganjar. Tadi ada yang nanya tuh Gigi itu apa tuh, nah, nanti bisa nanyanya sama ketuanya langsung. Baik, saya nggak akan panjang lebar, saya akan undang dua narasumber untuk bisa mewarnai diskusi pada malam hari ini. Saya persilakan Pak Endro Sucahyono, Ketua Gigi Ganjar, tepuk tangan untuk beliau. Siap. Kemudian ada penggiat radio. Jadi gini, saya memang undang pengamat dan penggiat radio. Siapa di belakang radio Ganjar ini? Ya saya dan teman-teman, tapi tokoh-tokoh radionya nggak mau muncul. Karena dia ada ya urusan-urusan komersil lah dengan pihak-pihak lain, jadi tidak mau teridentifikasi secara politik gitu aja. Sehingga saya yang muncul gitu. Tapi kalau saya jadi narasumber kan nggak enak ya. Mending kita undang nih. Ada tokoh penggiat radio dari Radio Campur Sari, Bung Bambang Eko Cahyo, silakan sini. Hidup Ganjar. Merdeka gitu, mantap. Maksudnya apa nih? Maksudnya kolonial semua gitu kan. Dan ngeledekin kita. Ya nggak apa-apa. Tapi tidak terlepas daripada partisipasi semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada tim dari Ibu Evi ya yang sudah membantu kami menyelenggarakan ini. Terima kasih ibu-ibu semua. Bapak-bapak yang ada di belakang juga ini. Nah, jadi ada dua hal yang kita perkenalkan. Yang pertama itu adalah Radio Ganjar. Nah, nanti bisa diceritakan oleh Bung Bambang ini. Ya, kira-kira Radio Ganjar itu apa sih, gitu ya ceritanya. Dan kemudian masih menarik nggak sih ada radio itu kan? Nah, bisnis radio ini kayak gimana sih? Orang soalnya udah lupa kan. Nah, jadi saya mikir-mikir nih, apa ya tagline buat Radio Ganjar. Nah, jadi saya langsung nyalain lagu Queen kan, Radio Gaga gitu kan, Radio Gugu gitu kan. Jadi saya ganti, Radio Ganjar gitu, Radio Jujur gitu kan. Jadi saya mainkan kayak gitu. Nah, terus kemudian juga ini dari Gigi Ganjar, saya nggak akan mau banyak ngomong. Karena nanti kalau beliau ini ketuanya udah ngomong, nah ini paling asik lah orangnya. Ini kalian masih nggak akan nyangka gitu, seseorang dengan background seperti beliau, tapi bisa berbicara dengan sangat lugas gitu dan lucu gitu. Yang paling penting yang lucu ya. Baik, kesempatan saya ingin sampaikan untuk Bung Bambang ya, kira-kira bisa sampaikan cerita tentang Radio Ganjar ini seperti apa sih? Dan silakan diambil salah satu mikrofonnya untuk kita dites dulu Bang. Tes ya. Oke, siap. Ya, terima kasih. Jadi silakan waktu dan tempat untuk bisa menjelaskan. Terima kasih Pak Pompi. Radio Ganjar dibuat untuk segmentasi milenial. Jadi yang disasar adalah generasi milenial untuk mereka mengerti dan belajar banyak hal, melihat banyak cakrawala gitu. Sesuai dengan maksud dan tujuannya. Jadi pertanyaan berikutnya, apakah radio masih didengar oleh kalangan milenial? Ada survei dari sebuah stasiun radio yang nomor 1 di anak muda itu, dia didengarkan 2,4 juta orang, 2,4 juta orang di streaming, di online. Jadi kalau ditanya cukup banyak 2,4 juta orang, itu yang di online ya, bukan yang di terrestrial FM. Kalau yang di terrestrial FM di survei terakhir tahun sebelum pandemi itu jumlahnya di kota 15% dari populasi. Di desa 9,2% dari populasi. Jadi total kalau average desa dan kota itu 12%-an dari total populasi yang mendengarkan radio. Nah, setelah pandemi meningkat 37% di wilayah pedesaan.
Nah, jadi kalau ditanya pendengar radio masih ada, masih. Jumlahnya berapa? Ya itu data-data itu yang saya sebutkan tadi. Tapi jangan pernah berpikir bahwa radionya seperti radio yang ada di pikiran kita dulu, ada pesawat receivernya dan lain-lain, enggak gitu. Anak sekarang tuh mengkonsumsi semua konten audio itu yang produksi orang radio. Jadi semua konten yang hubungannya dengan audio only itu dianggap sebagai radio. Jadi ada audio on demand, mereka bisa kayak ada noise, sekarang kan banyak produk-produk audio konten. Jadi itu sebenarnya radio zaman sekarang. Jadi kalau ditanya Pak Pumpi apakah banyak, ada itu contohnya bahwa jangan pernah berpikir radionya seperti radio zaman kita dulu. Ada yang mengkonsumsi radio seperti zaman kita dulu, kebanyakan di kendaraan. Di kendaraan kebanyakan ketika orang mobile dari satu titik ke titik yang lain dia dengerin radio untuk informasi dan lain-lain. Nah, jadi kalau keputusan didirikannya Radio Ganjar cukup tepat karena memang bisa diakses oleh milenial, tapi formatnya berbeda, harus bisa di audio on demand dan nggak berdiri sendiri, nanti ada media sosialnya, ada aktivasinya, karena kan radio itu tidak lepas dari aktivasi ya. Kedekatan dengan pendengarnya itu yang harus dibangun. Jadi membangun kedekatan dengan pendengar adalah satu hal yang penting untuk membangun sebuah entitas radio. Dan saya kira selama telinga orang masih ada, suara tidak akan pernah tergantikan. Kira-kira gambarannya gitu tuh. Luar biasa ya. Jadi memang nggak usah tepuk tangan dulu belum nanti. Jadi memang Radio Ganjar ini bisa dinikmati dari mana? Nah, untuk sementara ini kalau kita buka browsers di HP kita, ya browsers itu antara Safari kalau di di iPhone, kalau di Android itu browsers ya. Bisa Chrome, bisa Firefox gitu, Mozilla, terserah. Nah, dibuka ya diketik ya www gitu kan radioganjar.com. Nah, nanti bisa dinikmati musik-musik yang genrenya itu sesuai dengan seleranya Mas Ganjar Pranowo. Ya. Apa itu seleranya? Kurang lebih menyentuh rock atau pop rock gitu ya. Rock atau pop rock. Jadi kita lebih ke arah gitu heavy-nya. Dan teman-teman kami yang bekerja keras untuk merealisasikan ini luar biasa sekali nih, karena benar-benar 24 jam bisa dinikmati. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia nih kalau ini, karena ini radio digital. Nah, kami pun juga sedang merintis kerjasama dengan 19 radio swasta yang insya Allah kalau selesai dealnya ya kita bisa siarkan di seluruh penjuru Indonesia melalui 19 radio terestrial itu. Nah, mungkin Bung Bambang ya, Anda juga penggiat radio kan ya. Nah, kalau misalnya orang dengan nama Radio Ganjar ini orientasinya pasti tahu dong, politik gitu kan. Nah, jadi selain musik nanti akan kita tampilkan juga ya konten-konten berupa ya apa yang sudah kita olah di Ganjar Center sebenarnya. Karena di Ganjar Center kita udah banyak ya data bank tentang berbagai macam pemikiran-pemikiran baik dari anak-anak dari Gen Z bahkan ya, dari anak milenial Gen Z kemudian juga sampai kolonial-kolonial macam saya ada semua di situ. Nah, kita kadang-kadang diramu melalui satu narasi-narasi, nah nanti bisa didengarkan berupa dalam bentuk talk show. Nah, by the way talk show ini pun memang kita tidak live pada saat ini, tapi nanti akan disiarkan melalui Radio Ganjar. Jadi setiap kegiatan Ganjar Center ke depan akan disiarkan melalui Radio Ganjar. Nah, pertanyaannya sekarang, orang dengerin nggak sih kalau misalnya ada berita, ada musik, terus kemudian berita politik itu masih menarik nggak sih? Nah, kira-kira itu pertanyaan, silakan. Bicara Ganjar kan bicara afiliasi politik. Nyala. Tes. Bicara Ganjar kan bicara afiliasi politik. Jadi ya pasti yang dengerin orang yang afiliasi politiknya ke Ganjar. Ya. Sudah pasti. Jadi segmentasinya seperti itu ya. Sudah pasti. Jadi mereka akan bedanya radio sama media lainnya itu bahwa dia punya personal kedekatan. Jadi yang memilih mendengar Radio Ganjar adalah orang yang afiliasi politiknya pasti pilihan politiknya Ganjar udah pasti.
Kalau misalnya kemudian gini, misalnya nih contoh, kan kita tahu ya Dewa ini musiknya bolehlah didengerin kan, agak ngerok-rock dikit, selera Mas Ganjar juga kan kira-kira kan. Kita putarlah di Radio Ganjar gitu. Fansnya Dewa nanti ikut Ahmad Dhani atau ikut Ganjar, kira-kira gitu. Ada yang ikut Dhani, ada yang ikut Ganjar, itu kan beda-beda. Musik Oh, kan iya. nggak sama menurut saya. Jadi musik nggak bisa Ya, langsung katakan mengarahkan di ya. calegnya Gerindra, tapi kan kalau musiknya dia kan dinikmati oleh pendukungnya Ganjar. Oh gitu ya. Nah, tapi karena dia di sela musik itu kan nanti ada message-message dari Mas Ganjar nih misalnya gitu atau kayak gini nih, kayak acara ini gitu. Iya. Apakah seseorang itu ketika mendengarkan kemudian bisa tertarik juga gitu, jadi pendukung Mas Ganjar, gimana? Pokoknya saya harus bertanya terus sampai dia jawabnya iya gitu. Iya. Nggak bercanda-bercanda. Jadi gini, radio itu adalah hiburan personal dan itu pasti ada kedekatan dengan si pendengarnya. Jadi pasti yang mendengarkan Ganjar Radio adalah orang yang punya preferensi politik dengan Ganjar, itu yang pertama. Yang kedua, atau orang yang masih belum punya pilihan politik, dia akan mendengarkan kira-kira ada kesamaan enggak sama cara berpikir dia. Jadi selalu bahwa radio adalah personal entertainment. Itu yang paling pertama. Ya soalnya kalau dia nggak suka dia langsung bisa switch ke yang Iya, lain ya, betul. itu ya. Kita gampangnya. Oke. Jadi memang radio itu adalah hiburan personal dan itu fanatiknya pada station itu. Jadi enggak, misalnya gue dengerin katakan radio anak muda itu, ya udah dia nggak akan ke station lain. Oke. Mungkin terakhir nih. Ini kan relatif baru ya kita launching Radio Ganjar ini. Nah, kiatnya supaya sukses mungkin ada tips dari Bung Bambang gimana? Ya paling penting adalah karena mau ke milenial main di media sosial. Oh, jadi main dua ya. Oh ya, sekarang radio tidak bisa berdiri sendiri. Bahwa dia harus punya Instagram, punya TikTok, punya, kalau milenial nggak main Facebook kan, TikTok, Instagram, Twitter, ya aktivasi keharusan. Jadi mau nggak mau harus punya. Spotify gimana? Spotify bisa. Bisa juga. Tapi yang pasti kan anak-anak milenial mainnya sih di TikTok, di Instagram, ya mainnya di situ. Ya main pakai reels, pakai short, pakai apa, ya harus begitu. Oke, terima kasih. Jadi itu salah satu. Kalau masalah cari sponsor gimana? Ini kan radio politik nih. Iya. itu Itu masing-masing aja pendekatannya itu gimana dapur caranya. masing-masing. Baik, makasih. Tiga. Bung Bambang. Nah, jadi itu tentang Radio Ganjar. Radio Ganjar, radio jujur. Nah, jujur karena nanti banyak hoax di mana-mana. Jadi kita ingin membuat radio yang jujur. Nah, seperti itu. Baik, berikutnya kita perkenalkan Gigi Ganjar. Ayo, aduh. Tunggu dulu Pak Indro, sabar dulu saya. Oh keren. Nyala, pencet itu ya. Ya, udah, belum. Sip. Baik, saya perkenalkan ini adalah selamat datang Bung Max. Waduh, tumben agak telat. Biasanya tepat waktu dan sebelum waktu nih. Bung Max ini nih, antusias daripada Ganjar Center yang tulisannya paling banyak di ganjarcenter.id. Silahkan Pak Endro Sucahyono, sahabat saya. Kita bertemu udah agak lama, 5 tahun bareng-bareng kerja bareng. Beliau ini banyak memberikan dukungan kepada kinerja saya pada saat kita sama-sama di BPJS Ketenagakerjaan. Beliau ini sebenarnya backgroundnya nanti diceritakan aja, pasti nggak nyangka deh. Soalnya tampang-tampang begini kayaknya nggak cocok gitu. Jadi, nah baik, saya berikan waktu dan tempat. Pokoknya sesukanya kita dengarkan sampai selesai. Silakan Pak Endro. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama Bang Pumpi, terima kasih. Saya pertama kali itu dapat info Bang Pumpi di Ganjar Center itu dari Pak Kiki sebenarnya. Waduh, makasih Pak Kiki. Jadi, Pak Kiki itu jarum aja jatuh jedek siapa tahu. Di Indonesia ya, Iya, wih Indonesia. ngeri Akhirnya kali itu. Saya kenal nggak Pak Endro? Oh kenal banget, ini bos saya nih, gitu kan itu.
Bukan temen. Iya, 5 tahun kami bersama di BPJS Tenagakerjaan, tapi background saya agak aneh Pak, namanya Gigi. Saya kebetulan seorang ahli bedah mulut. Ya, jadi kalau Bedah mulut. ya kalau politikus macam-macam. Dokter gigi maksudnya. Ya, saya bedahnya selesai lah itulah gitu. Terus yang kedua, kenapa Mas Ganjar ini ketua alumni saya kebetulan dari Gajah Mada, beliau adalah ketua Kagama, saya itu bagian dari itu. Jadi Kagama itu ada sekitar hampir 30 jurusan, salah satunya adalah kedokteran gigi. Kalau kehutanan itu waktu saat dulu zaman saya tuh dari 30 tuh ranking ke 25 di bawah. Tapi alhamdulillah alumni ada yang jadi presiden. Ya. Nah itu. Jadi kira-kira kalau alumni kedokteran gigi kan ranking ya 3 besar gitu. Kira-kira saya berpolitik, kira-kira kan saya di mana kan gitu kan. Jadi kayak menteri senior lah kira-kira. Oh kan gitu. Ya, One team press. Tipres lah itu. Ya. Ya, termasuk sospol itu seperti Bu Retno itu kan atau Pak Pratik itu sekolahnya nggak pakai praktikum. Ya. Kalau dokter mesti pakai praktikum. Jadi pagi sekolah, sore praktikum. Ya. Nah itu hanya karena saya tidak berpolitik, makanya ya seperti inilah saya jadi sahabatnya Bang Pumpi saja lah gitu. Baik, kebetulan saya juga ketua dari kedokteran gigi, alumni kedokteran gigi Gajah Mada, anggotanya hanya sekitar 10.000 orang dan tersebar di seluruh Indonesia. Ya. Masa cuma segitu? Kita berdiri, Kalau dokter gigi nggak hanya oh, UGM? enggak UGM, kita udah sekitar sampai hampir 60-70 ribu. Oh. Tapi ini kita nanti akan berinteraksi gigi Ganjar. Bisa diajak ini, dong, yang bisa, non semuanya UGM bisa diajak dong, bisa, di Gigi bisa, Ganjar bisa. kan. Karena ya. pada saat kita mahasiswa tuh kita juga saling inilah, termasuk salah satunya kan Khairul Tanjung lah itu dari UI itu satu angkatan lah sama saya. Dokter gigi juga beliau? Khairul Tanjung Luar dokter gigi, biasa. hanya dia murtad menjadi pengusaha gitu aja. Oh. Ya. Jadi itu background saya. Nah saya juga kira-kira kalau dikatakan relawan ya rela gitu. Kalau nggak dikatakan ini kami ingin ini ada dilema sebenarnya dokter itu harus netral. Dokter itu harus netral. Tidak boleh berpartai, tidak boleh, tapi menyalurkan aspirasi politik boleh. Nah, untuk itu daripada nanti nggak karu-karuan, sudahlah coba kami himpun saja. Bahkan ini dari beberapa daerah minta, ya gimana ya kita cara mendukung Mas Ganjar itu secara ini, tapi nggak kelihatan, tapi ya kelihatan juga. Ya sudah saya lapor sama Bang Pumpi, gimana kalau kita dirikan gigi Ganjar, artinya Mas Ganjar ini kan kalem, tenang, tapi udah punya gigi, medeni itu. Giginya bagus lagi ya? Iya. Giginya bagus nggak? Iya, macam-macam gigit bener kan Wah. kira-kira kan gitu. Jadi ada strong ininya lah gitu yang diinikan itu. Nah, jadi saya rasa dengan begitu. Tapi nanti kegiatan-kegiatan kita sih sifatnya sih lebih banyak. Dulu kita dengan Pak Kiki itu tahun 2019 kita kolaborasi juga dengan dokter umum dan sebagainya. Nanti pada saat misalkan kegiatan-kegiatan besar gitu, Mas Ganjar datang gitu, lah kita buka booth Pak, biasanya kita diserbu tuh. Oh. Cek lab, darah, oh enggak gigi mah terakhir aja. Gigi pada takut Terakhir. biasanya. Ya nanti tetap kita periksa gitu, tapi yang tekanan darahnya, hipertensinya, kolesterolnya, asam uratnya atau asam asam urat lah. Biasa anak-anak milenial kan auratnya enggak agak sedikit enggak terjaga gitu kan. Kalau kami kan sudah tadi bilang kita udah oversecond itu. Jadi kita udah gak terjaga lah. Iman kita lebih kuat daripada imin kita kan gitu. Bukan caimin gitu. Ya, jadi dengan begitu asam urat, hipertensi, kolesterol, gula dan sebagainya kita siapkan itu biasanya. Dan nanti pada tahap terakhir dia juga mesti tanya giginya gimana. Nah, tapi kita nanti kolaborasi itu macam-macam dan kita siap kalau pernah waktu itu sehari kita bisa sampai ratusan kok itu sebentar aja itu sebentar. Jadi nanti silakan ada acaranya bareng-bareng tah. Mau Mas Ganjar senangnya ini kan jalan atau lari itu. Nah, nanti kita ada satu booth di situ. Biasanya kita diserbu. Habis mereka lari dan sebagainya di situ. Nah, itu sangat efektif. Ya. Itu booth-nya tuh nanti pelayanan kesehatan, Oh, iya. pemeriksaan itu bayar nggak? Ya kalau bayar percuma dikatain relawan lah. Oh, itu jadi mah, benar-benar rela nih ya. Iya. Wah, luar biasa nih. Tapi kalau ya apanya? Jangan dulu diperiksa. ini, belum Ya, ada udah. Q&A, belum ada Oh. Q&A ini, nanti dulu. Oh, jangan nyinggung-nyinggung tangga sebelah. Kita kan nggak tahu, siapa tahu malam ini ada mereka kan gitu. Jadi kira-kira seperti itu dan ini kita bisa lihat di samping seperti itu juga
banyak kegiatan-kegiatan nanti yang ya saya bisa, maaf saya instruksikan lah teman-teman saya di daerah gitu. Di seluruh Indonesia bisa ya? Bisa, Di seluruh bisa, Indonesia seluruh ya? Indonesia. Tapi kita inginnya sih pada saat momen-momen besar gitu, kita akan sedikit lebih aneh lah gitu. Mereka boleh teriak-teriak di gedung dan sebagainya, atau sekarang di lagi haji dan sebagainya, posting-posting kayak gitu. Kita cukup saja mainan-mainan kayak gitu aja lah. Itu. Cocok, Iya. luar biasa ini. Saya rasa itu karena ini tadi Pak Jokowi telepon. Ya. Serius? Iya, telepon siapa saya enggak tahu. Tadi barusan telepon, saya enggak tahu teleponnya ke siapa. Saya Oh Pak gitu. Jokowi telepon. Pasti telepon lah tadi ya, Iya, pasti telepon, telepon. gitu. Saya rasa itu, jadi kira-kira itu Bapak Ibu sekalian, perkenalnya itu saya juga diarahkan oleh Bang Pumida. Apa ya kira-kira ini sedang kita pikirkan, apakah nanti di radio kita isi talk show dan sebagainya gitu juga bisa. Jangan dikira di gigi itu ada 7 spesialisasinya Pak. Iya, sampai termasuk yang kedokteran gigi anak pun ada. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian kan sekarang lagi macam ini masalah stunting tuh. Itu Pak Menkes kemarin kaget, Pak salah satu penyebab stunting itu adalah gigi anak-anak itu rowok, jadi dia nggak mau makan gitu loh. Iya. Nah seperti itu. Jadi nanti kegiatan kita lebih arahnya ke apa namanya langsung pada saat pelaksanaan saja, tapi mulai kita galang terus dan sebagainya. Nah, jadi sementara itu saja. Tapi kalau mau kegiatan lebih besar lagi bisa Pak, seperti kalau operasi bibir sumbing bisa, kita bisa lakukan bisa. Asal ada donaturnya, nggak mahal kok. Dokternya gratis, ininya gratis, hanya bayar obat sama rumah sakit aja. Obat biusnya itu ya, obat biusnya kan nggak bisa dikelein gitu, terus pingsan kan nggak bisa Pak. Gitu. Harus Jadi, ada treatmentnya gitu. ya. Atau nanti mungkin ada yang operasi plastik sedikit gitu agak dibuat merongos, itu bisa gitu, tergantung pesanan aja itu sih. Kalau operasi plastik untuk itu nggak bisa tapi ya? Untuk relawan. Bukan operasi plastik untuk ini. Oh bisa, Oh, tergantung tas kresek sama ember plastiknya aja lah gitu, bisa gitu saya rasa itu. Jadi Iya, iya. kira-kira itu yang penting kita agak sedikit ini, jadi orang akan mengira bahwa Ganjar itu ternyata punya gigi juga gitu. Oh, iya. Nah itu. Tadi saya ditanya gigi Ganjar tuh apa sih? Saya bilang ini gila dan menggigit. Wah kan gigi gitu. Iya. Tapi Bener ini- nggak kira-kira? Ya. Tapi nggak gila ya? Enggak lah. Tapi nanti ini sekali lagi tidak hanya terbatas untuk dokter gigi aja. Dokter gigi mungkin yang ini adalah dari alumni UGM karena itu masih saya bisa bawa kendali saya, tapi bisa kita interaksi dengan yang lain-lain bisa sekali. Luar Dan biasa dokter umum juga nanti akan gabung nanti. Mereka akan gabung. Gitu. Tapi kalau pasiennya sakit nanti malah nggak milih Mas Ganjar lagi gimana tuh Pak? Oh kita sumpahin. Jangan enggak. dong. Nanti pada saat di terakhir tuh. Kita doakan supaya iya, sembuh lah, Iya, supaya sembuh, apa, iya. pengalaman dengan Pak Gigi kita keliling waktu tahun Iya, 2019 itu. Iya. Ya. Udah mulai. Tunggu dulu. Belum Q&A. Ini kok Ini udah pada nafsu nih soalnya. Iya. Gini loh Mas, kalau dokter gigi tuh, ya dokter tuh netral-netral saja lah, tapi kalau dimulai ya kita perang juga lah gitu. Saya rasa itu. Terima kasih, itu aja. Terima kasih Pak Indro, luar biasa ini. Udah clear ya, berarti kita sudah selesai memperkenalkan 2 hal tadi. Radio Ganjar, www.radioganjar.com. Silakan sekarang pun bisa dinikmati kalau mau tinggal buka di browser, dengerinnya di namanya HP Anda atau enggak laptop ataupun bisa di komputer Anda. Silakan. Apa? www.radioganjar.com ya. Ya, memang kita belum mendevelop aplikasinya, karena kalau aplikasi kan berarti harus ada 2 ya, harus ada Android, harus ada iPhone, belum selesai, masih dalam proses. Dan kita juga bekerja sama nanti dengan 19 radio swasta yang berjaringan di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini semua bisa berjalan dengan baik, kita doakan saja. Terima kasih juga Pak Indro, nih luar biasa Gigi Ganjar kita mendapatkan dukungan dari para tenaga kesehatan dari dokter gigi. Dan kita akan melaksanakan nanti kegiatan-kegiatan berupa pelayanan kesehatan gratis ya. Jadi saya ulangi gratis. Ya mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat lah bagi masyarakat. Dan mungkin juga ini Pak, nanti jangan cuman pelayanan kesehatan tapi juga ada edukasi promotif preventifnya ya. Itu yang lebih penting. Jadi supaya masyarakat Indonesia jangan sakit tapi justru malah bisa sehat terus gitu dengan cara hidup yang lebih baik. Kira-kira seperti itu. Baik, mungkin ada pertanyaan. Nih, kalau udah pertanyaan buka. Tolong Al, tolong ini mikrofonnya dibawa ke belakang satu. Siapa yang mau bertanya? Max, Heru.
Saya ucapkan selamat datang Bung Yasin nih, Direktur Eksekutif dari ganjarcenter.id sudah hadir di sini. Bung Ais, halo Bung Ais, belum disapa tadi. Bung Ais ini adalah sekretaris dari Koordinator Nasional. Silakan. Wah ini izin, Bang. Silakan. Jangan susah-susah bertanyanya ya. Enggak ini. Ditujukan ke siapa dan pertanyaannya apa ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Megel, saya anggota Ganjar Center yang belum dapat kartu tanda anggota dari Bank Pembida. Loh, kan kartunya kartu digital itu. Baik. Saya senang ini hari ini semua kumpul dan tadi saya lihat ini inovasi yang baru ya, mungkin karena juga belum banyak relawan calon presiden yang lain yang punya model campaign yang menarik menurut saya. Jadi saya mau sampaikan dulu hasil survei Trust Indonesia. Karena ini menyangkut dengan apa yang disampaikan. Jadi kalau kita melihat ini bulan apa nih surveinya nih? Nggak harus clear dulu bulan apa dulu. Ini survei Trust Indonesia di bulan Februari lalu. Jadi kita misalnya melihat bahwa ternyata Mas Ganjar Pranowo ini unggul di segmen usia 17 tahun sampai 23 tahun. Gen Z, Gen Z. Kemudian beliau juga unggul di usia di atas 56 tahun. Di atas 24 sampai berarti pensiunan tuh ya. 24, 39, 45. Ini pensiunan nih. 24 tahun sampai 39 tahun dan 40 tahun sampai 50 tahun bersaing ketat dengan Anies. Nah, apa yang mau saya sampaikan terkait dengan data daripada Trust Indonesia ini adalah ketika misalnya Pak Bambang ya, Pak Bambang mendeklar soal Radio Ganjar. Tadi saya cek, menarik juga nih Radio Ganjar. Kalau teman-teman tadi buka di Google itu sudah keluar lah. Walaupun sebenarnya itu tak lihat platform radio ya, berkumpul semua. Nah pertanyaannya adalah kalau cuma memberikan dendang lagu menurut saya is simple, terlalu simple dan tidak ada yang berbeda gitu dengan platform radio yang lain. Saya justru menyarankan kalau misalnya kita punya sumber daya yang cukup banyak gitu ya. Pidato Mas Ganjar ini kan banyak ya. Oh iya, betul. Hampir tiap hari kasih speech gitu ya, opening di mana itu menarik tuh. Nah kalau misalnya hari ini Mas Ganjar dipersepsikan sebagai the new Soekarno misalnya gitu ya, atau new Jokowi gitu, saya nggak tahu, new Soekarno ya. Nah itu menarik, misalnya kita memperdengarkan ulang pidato-pidatonya Mas Ganjar di radio itu, agar orang tahu ya. Jadi saran saya begitu supaya memang dia tidak hanya memberikan porsi pada musik, tetapi juga ada porsi campaign daripada Mas Ganjar. Nah yang kedua yang terkait dengan ini adalah saya kok semakin melihat Ganjar Center ini sebagai satu platform yang bisa mengumpulkan banyak relawan Ganjar ya. Dan aplaus dulu dong. Ya, terima kasih. Dan ini tentu tidak lepas dari faktor Bank Pembida ya. Maksud saya begini Bang, saya tadi melihat baru saja nih juga cek situsnya Ganjar Center. Kenapa kemudian tidak mulai terpikirkan misalnya aktivitas Pak Dokter Gigi Ganjar gitu ya. Itu kan banyak sekali. Tetapi kemudian saya misalnya belum tahu jadwalnya dan segala macamnya. Kenapa enggak semua aktivitas relawan itu bisa ditampilkan atau dipublikasikan di Ganjar Center. Sehingga kemudian Ganjar Center menjadi hub tempat berkumpul semua aktivitas relawan. Yang semuanya mengikut dan yang semuanya ikut atau ikut komandonya Bank Pembida gitu. Jadi relawan ini menjadi semakin besar dan orang tahu kalau mau lihat aktivitas tuh ya lihat Ganjar Center. Gitu. Ya, mantap. Nah, ya. Jadi ini bukan pertanyaan nih. Iya, jadi saran saya itu. Nah, terakhir tentu buat saya adalah mungkin ke depan ya tadi ya, kalau dari sisi Gigi Ganjar saya kira perlu ada itu Pak aktivitas yang lebih rutin terkait dengan misalnya edukasi buat anak-anak muda dan dari sisi Radio Ganjar saya kira perlu semakin diperbanyak program-program yang berkaitan dengan anak muda. Kira-kira begitu Bang, makasih banyak. Mantap, terima kasih. Yang lain
kita kumpulkan aja pertanyaannya, nanti langsung dikomentari oleh kedua narasumber ya. Ayo Wan. Biasanya Iwan, iya. Kalau nggak dikasih dia rebut mikrofon itu biasanya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jujur kemarin itu agak kaget dapat undangan dari Bu Megel terkait masalah kegiatan ini. Karena saya pikir ini kegiatan yang luar biasa ya. Karena ini kalau yang saya pahami, yang saya ketahui bahwa relawan-relawan di luar Ganjar ini belum menggunakan metodologi seperti ini. Kalau menurut saya efektif kalau seandainya menggunakan metodologi pendekatannya media sosial. Kayak tadi abang bilang terkait masalah radio, walaupun saya pikir kalau dulu mungkin tahun 90-an radio itu luar biasa ya. Media yang sangat efektif untuk menyampaikan message-message apapun. Terkait masalah political will pemerintah ataupun terkait masalah apapun. Aktivitas sosial masyarakat. Tadi benar kata teman kita di samping Bu Megel bahwa mungkin pendekatan campaign melalui radio itu mungkin metodologinya dirubah Bang. Kayak misalkan bukan hanya sekedar lagu-lagu saja, tapi ada pendekatan lain yang mungkin message-nya visi misi Bang apa Ganjar ini nyampe ke basis konstituen yang nanti akan memilih keputusan politik di 2024. Mungkin itu ada kesamaan aja sih sebenarnya persepsi, mungkin nanti bisa dielaborasi lagi. Terus terkait masalah agenda dokter gigi ini tadi sempat diskusi sama Bang Bubida sebelum kegiatan ini dimulai. Sempat kaget, saya pikir itu gigi itu analogi aja, singkatan-singkatan, akronim. Ternyata ini kumpulan dokter-dokter gigi. Itu luar biasa menurut saya. Kalau misalkan bisa dimaksimalkan misalkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan rutin yang tadi disampaikan teman kita itu mungkin sangat efektif Bang. Karena memang ya saya kurang tahu juga kalau bicara masalah data ya terkait masalah. Mati, habis baterainya mungkin itu. Tolong dibantu. Ya. Habis. Oh ya. Ya tenang. Ini masih ada. Tinggal ganti baterainya. Iya. Masih mau lanjut. Tunggu sebentar ya kalau gitu ya. Tapi intinya kalau kenapa mati? Habis baterainya kayaknya Al. Ya. Iya. Iya. Ya jadi sambil menunggu ya mic-nya diganti, baterainya. Perlu saya sampaikan memang ini kan launching memperkenalkan Radio Ganjar ini dikarenakan kita belum ada konten yang mau kita langsung olah. Nah, ini yang pertama, konten pertama yang akan kita munculkan nanti ini adalah acara perkenalan ini satu ya. Yang kedua nanti betul, kita udah pikirin bahwa nanti statement-statement Mas Ganjar, kemudian juga pidato-pidatonya, kemudian juga nanti setiap acara Ganjar Center kita akan siarkan di Radio Ganjar. Radio Ganjar, radio jujur. Langsung dapat seorang ya. Jadi ya mudah-mudahan itu bisa kita maksimalkan ya. Terus kemudian juga kalau masalah sosmednya ini memang kita sedang siapkan tuh Bung Yasin tuh yang akan kerja keras mengelola sosmed. Karena saya udah pusing kalau dunia sosmed, ngurusin sosmed sendiri aja udah pusing saya. Ini kan memang harus timnya Pak Yasin nih yang akan mengelolanya gitu ya. Jadi nanti akan sejalan itu antara Radio Ganjar dengan sosmednya. Udah ada mic-nya belum? Belum. Kalau gitu Pak Bambang bisa komentar tentang apa yang disampaikan, saran-saran tadi, silakan. Terima kasih Bapak-bapak yang tadi memberikan masukan. Betul Pak. Jadi memang harus diisi dengan message yang ingin disampaikan Pak Ganjar. Tapi memang di radio itu orang ngedengerin radio, satu dengerin musik Pak. Itu yang pertama. Jadi nggak boleh diganggu dengerin musiknya. Artinya kita bisa bikin message yang singkat, nggak boleh lebih dari
1 menit sampai 2 menit. Itu tidak boleh karena orang akan switch kan. Jadi yang penting adalah lagunya enak dulu, terus pesan yang ingin disampaikan yang clear di tengah lagu, diputar berkali-kali, lama-lama dia akan teringat. Jadi radio adalah media yang repetisinya harus tinggi, baru orang bisa nancep. Kadang-kadang orang jadi muak, tapi nancep gitu loh. Nah, betul sih harus apa yang Bapak katakan itu adalah satu hal yang betul dan pasti akan dilakukan oleh pengelola Radio Ganjar karena Radio Ganjar kan Mantap. Radio Ganjar kan yang ngelola. Belum apa-apa juga langsung inget kan Radio Ganjar, radio jujur. Makanya ini yang di sebelah saya juga kan suka muncul di radio sebelah nih. Jadi apa namanya sangat paham lah. Jadi memang akan melakukan itu, tapi ya betul tadi Pumpi bilang untuk data yang Mas sampaikan tadi kan data-data milenial ya mereka nggak bisa dipisahkan dari media sosial dan audio on demand, harus disiapin juga tuh audio on demand. Jadi dia bisa ngambil footage-nya Ganjar di website itu harus ada tuh. Dia pengen dengar Pak Ganjar ngomong soal ini, dia pengen dengar Pak Ganjar ngomong soal ini. Karena kan audio on demand. Bagus. Kira-kira itu yang paling penting sih karena orang kan bisa, orang anak sekarang tuh instan. Bedanya pendengar radio sekarang sama dulu, kalau dari dulu audio on demand tapi nunggu diputerin lagunya, nunggu teman-temannya dulu. Kalau anak sekarang enggak, gue pengen dengerin sekarang saat ini juga. Ya artinya dia harus ada tuh di menu yang nanti di web itu. Orang kita harus siapin tuh menu, orang gue pengen denger deh statementnya Pak Ganjar soal ini, dia akan dengar. Nah itu kira-kira yang jadi salah satu nilai yang harus ada. Kemudian tadi juga disampaikan ini jadi hubnya semua relawan, itu ide yang baik. Karena kan media ini belum terbentuk, tapi kalau dengan adanya Radio Ganjar ini udah satu hal yang istilahnya benchmarking yang bagus gitu loh. Jadi tinggal nanti dikembangkan komunikasi dengan banyak orang gitu. Mantap. Terima kasih Pak Bambang. Wan mau lanjut lagi atau udah? Masih mau Wan? Ya udah Wan, coba lanjut Wan. Jangan lama-lama Wan ya. Siap Bang. Mungkin melanjutkan tadi apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin terkait masalah mohon maaf Pak Dokter. Pak Endro. Ya Pak Endro. Tadi Pak Endro sampaikan bahwa nanti kemungkinan besar konsepnya akan dilakukan kegiatan kayak semacam buat stand dokter gigi tapi di luar itu yang berkaitan dengan medis. Nah, kalau menurut saya itu sangat efektif, Pak. Kalau memang itu bisa dilaksanakan bukan hanya di pusat pemerintahan saja tapi di daerah-daerah yang mungkin membutuhkan hal-hal medis, masyarakat yang membutuhkan itu sangat kena sekali. Apalagi kalau seandainya itu ada ruang khusus di mana Pak Ganjar bisa dilibatkan terkait masalah message kesehatan ataupun lain-lain. Mungkin itu aja. Nanti mungkin bisa dielaborasi lagi. Terima kasih. Mantap, Wan. Terima kasih. Pak Endro mungkin dikasih komentar dulu 2 pertanyaan ini silakan. Terima kasih. Masukannya luar biasa. Kalau para aktivis kayak gini tuh. Iya. Baik, jadi betul Pak sebenarnya yang ingin memancing tadi sebenarnya. Gigi sebenarnya tidak hanya bahwa itu identik dengan dokter gigi, sebenarnya tidak sebenarnya gitu. Saya ingin lebih luas, makanya nanti kita juga kolaborasinya tidak hanya dengan dokter gigi saja. Tapi unjuk gigi juga bisa ya? Bisa, unjuk gigi mau juga. Ganjar unjuk gigi, giginya Ganjar, atau juga yang tadi yang di radio Pak, itu nanti ada mungkin setengah menit ada spot misalkan, apakah sih pentingnya, apakah merokok itu baik buat kesehatan gitu tuh. Semacam itu lah, atau enggak mungkin ada talk show. Kenapa merokok sih yang di... Iya karena saya enggak berhenti-berhenti nih. Tapi jangan takut mati karena rokok, nanti kalau mati ya asal ada korek nyalain lagi, ngerokok lagi. Nah jadi nanti ada talk show semacam itu di radio, dan kedua ada spot-spot sederhana lah, apakah mitos cabut gigi atas menyebabkan buta, misalnya kayak gitu tuh. Tadi Mas kan punya data tuh, Ganjar di segmen ini kalau gigi sih sama kesehatan sih semua segmen masuk. Yang terus berikutnya lagi ya tadi betul setiap kegiatan dan sebagainya sih
memang sebaiknya sih di jadwal dan contohnya kalau nggak salah tanggal 7 berarti besok gitu kita disupport sih sebenarnya yang namanya Kagama namanya 4x4 tuh. Dia itu orang yang ini bukan masalah alama materisme enggak. Iya. Dia akan siap bantu kita misalkan gitu. Kita mau bakti sosial di pucuk gunung kayak apa nanti mereka yang langsung. off-roadnya dan sebagainya. Weh. Itu kita bisa manfaatkan sebenarnya. Jadi misalkan Mas Ganjar mau kemana dan sebagainya dikawal dan besok mungkin kalau nggak salah nggak tahu pagi apa datang di UGM karena rektor sama Sil Sultan juga datang gitu. Ini mereka itu agama 4x4 tuh keliling terus tuh bakti sosial di sini sunatan massal, besok sumbing dan sebagainya. Ya. Ya, Off-roader, betul. off-roader. Nanti kita Ya. gabung aja di situ dan sebagainya. Saya udah ketemu main ketuanya dan sebagainya. Ayo dan kebetulan mereka dahsyat bener dia. Wah, kita harus itu ya. Jadi ya kalau relawan-relawan ya oke lah apa namanya kita siap aja lah kalau untuk semacam itu yang jelas ya kemarin sih sambil-sambil nggak enak gitu. Begitu saya ke perkenalan dan sebagainya di ini dulu. Ganjar, Anies atau Prabowo, Ganjar, salaman, kita jalan, kayak gitulah. Jadi saya rasa nanti yang spot-spot radio tuh diisi info-info kesehatan sedikit aja, setengah menit, tidak akan membosankan. Nanti kami akan siapin ini Bang, konten-kontennya yang simple-simple aja, yang banyak pertanyaan-pertanyaan yang paling orang tuh awam sekali. Kalau tanya halodoc kan bayar gitu. Nah ini nggak usah, jret gitu aja. Wow. Apa gitu, nanti ada talk show-nya atau enggak, info. Sebentar ini yang paling gampang apakah duren menyebabkan naik kolesterol, itu kayak gitu aja. Nanti kita siapin konten-kontennya itu. Ya mulai gigi, ya umum, ya jantung kita siap lah. Kan ada juga alumni-alumni kita juga. Jadi nanti akan saya kolaborasi sama ini Pak Kiki dengan Mas Hasto ya Pak Kiki, yang dia ketua alumni kedokteran umumnya. Saya kenapa menggunakan Gajah Mada itu paling enak gitu, karena saya alumni di situ. Saya masuknya di muda. Walaupun nanti anak-anak mereka mulai spesialisasi apa ada. Yang enggak ada spesialisasi orang gila, ya enggak ada gitu. Ya, jadi saya rasa itu nanti kita terima kasih masukannya, kita sih lillahi ta'ala lah untuk ini karena harapannya kita bisa dan bisa juga seperti tadi Mas katakan bisa jadi magnet yang relawan-relawan lainnya dan sebagainya. Dan akan lebih magnet lagi rencana kami begini Bang Pumpi. Ya. Jadi nanti setiap relawan itu yang gigi Ganjar ini terutama gigi Ganjar, sementara gigi Ganjar itu akan kami lindungi dengan program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi gratis. Nah, Kalau itu ya. apa tuh manfaatnya tuh? Oh, manfaatnya kalau dia terjadi kecelakaan kerja misalkan pada saat terjadi misalkan ada relawan tuh dikumpulkan di jalan tiba-tiba kelilipan truk gandeng gitu, dia meninggal, itu dapat 70 juta itu. Tapi kalau hanya celaka terus hanya patah tangannya tuh sampai sembuh gratis semua gitu. Nah itu salah satunya tuh. Luar biasa. Yang kedua yang itu kematian. Nah, kalau mati biasa 48 juta, Wih. kalau meninggal karena kecelakaan kerja ya 70. Tapi ya itu tadi. Bunuh diri? Bunuh diri boleh. Kalau Bunuh diri di cover nggak? Di cover. Dibayar ya? Iya. Cobain aja deh. Nah, nanti kan setelah punya kartu, misalkan terus dicobain di sini nyoba ngetes aja kesaktiannya loncat mati, kita udah siapin tuh santunannya kalaupun langsung hari saat itu juga nih santunannya gitu. Jadi rencananya yang relawan dan ini kita akan lindungi Bang nanti dengan program BPJS Ketenagakerjaan. Saya rasa itu. Mantap. Ya. Makasih. Terima kasih Pak Indro, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya. Baik, saya buka lagi pertanyaan, 2 lagi mungkin. Oh kan, udah pasti, saya udah tahu. Silakan Pak Max Sahuleka. Ya makasih. Pertama mungkin ke Mas Pompida dulu malah. Loh kok nanya ke saya, orang saya mengantar aja. Kalau bisa tagline-nya jangan intonasi tadi apa, radio Ganjar, radio jujur. Kayaknya ketahuan generasinya gitu. Oh gitu, Iya. jadi harus apa? Ya nggak tahu cari sendiri lah, karena kan Soalnya itu lagu ageless, nggak ada urusan generasi, Oh, gitu itu ya? lagu semua kalangan tahu. karena kan kalau menurut data kan Disangkain saya angkatan 70-an kali, emang bener gitu. karena kan kalau lihat dari data kan pemilih paling banyak kan generasi milenial sama Gen Oh Z iya ya, iya gitu. iya. Jadi biar menarik aja. Itu mungkin sekedar masukannya. Kedua terkait radio Ganjar sendiri, mungkin kebetulan saya juga kemarin berinteraksi sama pembuat aplikasi Ganjaran App ya, Mas Pompi.
itu kan membuka ruang buat siapa aja buat berkontribusi. Nah, pertanyaan itu yang saya tanyakan sini juga gitu. Ya bagi yang umum, terutama relawan Ganjar, itu gimana kontribusinya? Dan tentang lagu, itu kan masing-masing dari relawan itu, kayak di Ganjaris dan sebagainya, itu kan punya lagu tuh. Lagu mars kelompok organnya segala macam. Ya apakah itu dia komodir juga dan sebagainya. Tadi mengenai penanaman 1-2 menit tuh buat ke mindset orang, Pak Ganjar ini kan banyak quotes-quotesnya juga tuh, apa bisa diselingin dengan quotes dia gitu. Karena saya sendiri kebetulan baru mengupload gitu tentang prestasi dia ke YouTube dan diselingin dengan quotes-quotesnya dia gitu. Dan ternyata ada komentar teman yang menarik, wah lu menarik juga nih kumpulin quotes-quotesnya dia gitu. Nah itu mungkin sekedar masukan. Tapi yang utama tadi kontribusi relawan untuk aktif juga gitu. Terus terkait program ke Gigi Ganjar itu intinya terkait di Ganjar Center sendiri apa dibikin apa ya istilahnya kayak jadwal misalnya tiap Jumat konsultasi di sini dan sebagainya gitu. Terus yang kedua Tadi udah kedua itu, ketiga sekarang ini sebenarnya. Kedua dari orang kedua gitu. Ya, ya. Kalau saya kan mendalami secara ini kan ilmu tentang membaca karakter ya. Kayak spesies saya tuh tulisan tangan, kunjung karakter, terus bisa juga dari body language, tubuh, wajah dan sebagainya. Nah itu apakah dari rahang atau dari gigi dan sebagainya itu mencermin karakter nggak? Pertanyaan saya gitu. Karena kan ini penilaian buat memilih capres itu kan bagi saya karakter itu penting gitu. Nah itu kalau yang saya tahu kan ada buku tuh kalau gigi ini sakit larinya ke penyakit apa gitu kan, sampai ada teknik-tekniknya lah. Nah, tapi yang saya mau tanyakan ada nggak sih hubungannya dengan karakter gitu? Ya. Itu aja sih, makasih. Oke, mantap. Heru ngomong-ngomong. Tuh. Iya nih. Iya, ini panglimanya dari Gerakan Pemersatu, GB1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pokoknya Ganjar Center top aja gitu. Mantap. Udah. Kalau sekarang dikritik nggak enak nanti nggak jalan. Oh gitu. Biasanya komentarin Prabowo enggak. Oke, makasih Ru. Baik, saya jawab yang bener dong, serius. Udah belum? Serius, ayo udah, silakan. Sebenarnya sih untuk persoalan relawan ini, yang saya sempat diskusi sama Mas ini hanya cuma persoalan data science aja. Ketika hampir sebulan yang lalu ketika kita keluarin hasil pollingnya, itu sebenarnya senjata paling utama itu kita itu. Kalau boleh dibilang kita udah punya senjata nuklirnya itu. Tapi bagaimana cara mengelaborasi dan cara memaintain ini senjata agar bisa jadi apa ya? Jadi kayak semacam virus antrak bagi mereka. Kenapa saya bilang seperti itu? Kan di relawan sebelah itu kan mereka kan cuma memainkan data itu kan cuma hanya bukan berdasarkan basis data set, hanya berdasarkan basis ketika sekumpulan relawan mereka mobilisasi ke satu titik untuk memilih calon Prabowo atau Erlangga, itu yang mereka lakukan dengan metodologi konvensional. Terusnya kemudian mereka elaborasi dengan cara digital. Itu setahu saya seperti itu. Ya. Mungkin kita perlu diskusi lebih panjang lagi seperti ini sama Mas Pompi. Sebenarnya sih apa ya, yang mereka hasilkan ini mereka cuma avatar-avatar aja loh sebenarnya. Tapi avatar yang nggak punya visi misi ke depannya tuh bagaimana? Jadi kalau avatar biru semua dong mukanya enggak? Enggak, ini serius Mas. Nggak boleh, ini serius. Ini jadi soalnya, serius ya? Iya, ini persoalan Ganjar ke depan. Siap. Oke, Karena makin ke depan ini, kalau boleh bilang Mas ini ya, gigi Ganjar ya, harus ada identifikasi gigi Ganjar seperti apa sih di sini? Apakah gigi Ganjar itu lebih putih pada Prabowo? Ya kan? Apakah secara vitamin itu lebih bagus pada Prabowo? Apakah gigi Ganjar itu tidak beracun di mata rakyat? Itu harus
dibikin meme atau gimmick seperti itu. Bukan cuma persoalan teknis ketika rakyat harus periksa giginya. Itu mah urusan UPT itu aja, Departemen Kesehatan. Iya. Maksudnya ada apa ya? Ada suatu programnya itu program sedikit agak nyeleneh. Oh, iya. Gigi Ganjar adalah gigi yang sehat bagi rakyat untuk 2024. Kalau perlu Ganjar 3 periode. Wow. Misalnya. Itu kan misalnya aja kan. Iya. Ya kan? Iya. Seperti itu kan misalnya aja. Iya. Artian kata kita membentuk suatu relawan itu kita enggak harus berpikir secara linear, tapi kita harus berpikir secara jikcak gitu loh. Seperti itu. Iya terserah apa namanya kayak begitu loh Mas. Oke, siap. Terima kasih Ru ya. Ya, untuk radio, untuk radio ini mantep ini untuk radio nih. Wah, Radio Ganjar, radio jujur Iya, kan? radio Ganjar jujur. Kalau perlu tuh Ganjar kultum aja 7 menit. Ganjar anti pornografi. Masih bisa 7 menit, masih bisa. Ganjar anti pornografi. Pornografi itu baik untuk kesehatan. Ya iya. Ya bikin-bikin apa kek. Wah ini nggak masuk di YouTube-nya kalau kayak gitu. Ya sebenarnya sih itu aja, kita perlu elaborasi aja. Artian kata kita jangan berpikir secara formal, kita harus berpikir secara informal. Mantap. Ya karena ada rasional, ada irasional. Mantap. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi apa yang kita perbuat sampai 2024. Hidup Ganjar. Mantap. Dan yang pasti gigi Ganjar itu jauh lebih padat daripada gigi Prabowo. Terima kasih. mulai. Oke. Mungkin saya komentarin dulu tadi pertanyaannya Max ya, karena kan ya memang kita bertujuan ini sebenarnya nggak eksklusif untuk dalam konteks Ganjar aja. Kita tuh sebenarnya menggalang satu basis persaudaraan ya. Kebetulan persaudaraan ini saat ini sama visinya, yaitu untuk mendukung Mas Ganjar kebetulan. Tapi insya Allah nih persaudaraan kita rintis ini bukan cuma buat ini ya, tapi long term gitu ya. Sampai kita juga nanti sampai kakek-kakek dan nenek-nenek kita masih tetap bersaudara begitu kan, kira-kira seperti itu. Nah medianya tadi ya kita bisa manfaatkan Radio Ganjar dan kemudian nanti teman-teman relawan. Lama-lama kita juga ompong bro. Makanya kita perlu juga berobat ke Pak Endro kan gitu. Jadi ini semuanya lumayan lah. Kalau kita udah kenal dengan baik seperti ini dalam satu perahu biasanya nanti ke depan juga lebih enak gitu ya. Nah silakan dikomentarin mungkin dari Pak Endro dulu. Silakan Pak. Terima kasih Mas. Kalau Heru nggak usah dikomentarin. Udah nanti dia marah deh kalau komentarin. Saya terima kasih masukannya. Betul sekali sebenarnya kita enggak implisit semacam itu. Tapi saya punya data. Ya Mas ya, orang itu walaupun sudah punya BPJS, ya dia karena ada prosedur itu, dia antri ke puskesmas dan sebagainya, itu enggak itu, siap kami bakti sosial itu dikeroyok, bahkan kemarin agak unik kami bakti sosial di Sultanan Yogyakarta itu, sederhana, itu hanya memberikan gigi palsu aja itu, gigi tiruan itu loh, ke abdi dalam yang udah ngabdi sekian tahun, itu viralnya kemana-mana itu. Mereka udah pada ompong semua gitu, dikasih. Nah, itu satu. Yang kedua yang perlu ditekankan lagi bahwa ada sedikit magnet kalau begitu. Kalau misalkan dokternya aja milih Ganjar kok di belakang Ganjar, pasien tuh biasanya saminawa tok nah. Itu udah rumus itu, enggak usah dibayar, enggak usah disumpah. Karena apa? Takut kualat. Ya, takut kualat dia tiba-tiba, wah saya sudah diobati giginya, sudah diperiksa kesehatan dan sebagainya, saya enggak milih Ganjar. Itu kayak orang pedagang kecil, pedagang pasar, dia jadi krediturnya BRI, mana ada yang macet, kecuali memang dia kolab. Dia takut kalau saya enggak bayar utang nanti antara dunia dan akhirat ngambang. Tapi coba BNI, NPL-nya tinggi banget, ya karena kan corporate. Nah maksud saya kita mainnya di situ. Jadi kalau udah gigi Ganjar ini, tahu bahwa ini adalah di sini belakangnya ada beberapa dokter dengan macam-macam spesialisasi dan sebagainya, harapannya itu. Tapi kalau misalkan, kalau giginya Pak Prabowo gini, giginya Ganjar gitu, saya nggak enak lah untuk mendiskreditkan orang itu nggak etis. Di dunia medis itu nggak boleh Pak kayak gitu itu. Jadi misalkan giginya Pak Pumbida lebih jelek daripada siapa itu nggak boleh gitu. Atau sekarang Pak Prabowo kan udah ompong giginya kan gitu nggak boleh itu.
Yang jelas ya saya rasa ya saya enggak akan mau masuk ke sana Pak. Jadi artinya ya sudahlah bagaimana ini gigi Pak Ganjar ini bagus ini. Higienis yaitu giginya jujur karena belum ada yang palsu dan sebagainya kan gitu. Jadi saya rasa itu jadi nanti memang betul kita isilah semacam kayak gitu. Jadi pengalaman selama ini alhamdulillah kemarin 2019 kami keliling sukses. Rame dan ini tidak dimiliki oleh tetangga sebelah. Itu yang penting Pak. Dia mau ikut pun enggak masalah gitu, tapi kan caranya enggak tahu gitu loh. Di samping caranya enggak tahu, sentuhannya Pak. Terakhir kita gitu, dah ya nanti ini ya, apalagi nanti sudah ada nomornya itu. Nah, sudah ada nomornya, ya memang nanti kita kalau perlu kita diterjunkan di basis-basis mereka. Kalau yang ngeyel tinggal apanya? Ya jangan nanti, dijawab. Saya enggak, lagi haji dan lagi ngimami di sholat Masjidil Haram. Saya dapat fotonya itu. Ya Allah sampai kayak gitunya gitu loh saya bilang itu loh. Hah? Iya tapi kepalanya dulu. Maaf saya terpancing kalau itu. Udah enggak boleh ini. Saya rasa itu kalau udah waktunya silakan mau dilanjutin sampai ba'da tahajud juga saya siap itu. Nah, iya, terima kasih. Silakan, Pak Bambang, komentar terakhir. Ya, selama ada telinga, di situ suara dan radio pasti ada. Udah nih, luar biasa. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih. Ini bukannya kita mau selesai sampai di sini. Nanti kita bisa diskusinya, bisa diperpanjang, bisa ngasih komen di di ganjarcenter.id. Nanti akan kita tampilkan YouTube-nya juga ya, video daripada acara ini. Nanti silakan dikomentari. Cepat saya yang berpesan ya bahwa ya kita berharap semua relawan itu memang nanti bergabung melalui ganjarcenter.id. Tapi kan ya namanya relawan ini karena masing-masing orang kadang-kadang punya egonya sendiri-sendiri. Kadang-kadang ya dikoordinir itu nggak terlalu menarik gitu. Kecuali kita memang sudah sama-sama paham, sama-sama kenal, nah itu biasanya bisa jalan bareng-bareng. Tapi kalau yang kemudian dikoordinir, dipaksakan itu malah jadi nggak klop. Kalau menurut saya justru keragaman ini menjadi menarik. Nggak mesti semuanya dikoordinir menjadi satu gitu. Biar aja orang masing-masing mempunyai peran dan stylenya masing-masing, gaya masing-masing. Tapi yang paling penting kita tahu bahwa di sana pendukung Ganjar, di sini pendukung Ganjar. Di sana ada radio Ganjar, yang jelas radionya jujur, kan gitu seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua tentunya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang udah hadir ini, terutama Pak Kiki nih. Pak Kiki ini CEO daripada Rakyat Merdeka ya. Nah jadi mudah-mudahan nanti Pak Kiki bisa memberikan saran-saran kita ke depan bagaimana media kita semakin bagus lah ininya penetrasinya gitu ya. Terima kasih juga kepada teman-teman, ada Megel, ada Iwan, terus kemudian mungkin satu persatu saya nggak bisa sebutkan namanya. Ada teman-teman dari NTB juga nih, ada Dayat nih, ketua orkestra dari dari Subang juga, ya. Saya lupa namanya nih yang dari NTB satu lagi siapa? Sair, Bung Sair, ya. Jadi terima kasih udah mau hadir di sini dan tentunya habis acara ini kita bisa ada acara hiburan nih, kali ini agak beda dikit. Karena tadi kalau ada radio terus kemudian nggak ada nyanyi-nyanyi nggak cocok ya kan. Nah, apa? Ini masih jahil terus. Ini baru mau ditutup masih dibuka lagi gitu. Nah, sudah nanti offline ya. Baik demikian saja mungkin pada malam hari ini. Nanti kita lanjut dengan acara senang-senang. Sudah ada band Goodfellas coba Goodfellas masuk. Goodfellas. Please panggil Goodfellas. Nah ini akan membawakan lagu-lagu. Nah nanti silakan dinikmati. Kalau ada yang berkenan bernyanyi bersama, kita mungkin genrenya akan kita sesuaikan sesuai dan genrenya Radio Ganjar yaitu pop rock ya.
Nah, mudah-mudahan bisa dinikmati pada malam hari ini. Aplaus sekali lagi untuk narasumber kita, Pak Endro Sucahyono dan Pak Bambang Eko Cahyo. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, foto dulu. Ini buat disebar di media nih soalnya.